Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap insan di dunia untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Ungkapan rasa syukur ini harus diteguhkan dari dalam hati, diungkapkan dalam ucapan, dan direalisasikan dalam wujud tindakan. Bagi umat Islam, rasa syukur dalam tindakan ini bisa diwujudkan dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Oleh karena itu, pada momentum salat Jumat kali ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kita hidup tanpa bekal takwa dan kita tidak boleh pergi dari dunia ini kecuali dengan keadaan Islam. Hal ini sering ditegaskan oleh khatib dalam setiap khutbahnya melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat yang harus kita syukuri dalam kehidupan di dunia ini adalah keberadaan keluarga yang merupakan elemen dan komunitas awal pembelajaran hidup setiap manusia. Setiap insan mesti mengidam-idamkan keluarga yang bisa menjadi tempat belajar tentang kehidupan sekaligus tempat beristirahat. Bencengkrama, penuh dengan tawa bahagia dan tentunya harmonis, serta senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernikahan dan keluarga, tidak ada yang menginginkan keluarga yang ketika pulang selalu diwarnai dengan keributan, ketidakharmonisan, dan penuh dengan suasana yang tidak nyaman. Semua ingin memiliki rumah sebagaimana ungkapan bijak, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, rumah yang selalu nyaman ditempati penuh dengan kebahagiaan, senantiasa dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya surga. Untuk mewujudkan hal ini, tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua itu melalui sebuah proses panjang yang diawali dari niat seseorang untuk membina rumah tangga melalui sebuah pernikahan. Pernikahan yang diniati dengan benar, alias bukan untuk tujuan main-main, apalagi hanya untuk tujuan kemewahan, popularitas, hawa nafsu belaka, akan menghasilkan sebuah keluarga yang baik dan mampu menyempurnakan keislaman seseorang. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din." Jika seorang hamba menikah, berarti telah menyempurnakan separuh agama. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa pernikahan
sebagai pintu gerbang membentuk keluarga memiliki dimensi ibadah. Bukan hanya sekedar menyatukan dua insan manusia saja, dimensi ibadah inilah yang harus menjadi dasar bagi setiap orang dalam menjalankan sunnah Rasulullah sehingga bisa menyempurnakan agamanya. Sehingga dalam sebuah keluarga, nilai-nilai agama yang kental menjadi salah satu faktor terciptanya keluarga yang harmonis dan senantiasa dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nilai-nilai agama, setiap aktivitas dalam keluarga akan menjadi nilai ibadah dan mampu membawa kebaikan dan keberkahan pada seluruh keluarga. Nilai-nilai agama akan menghindarkan setiap anggota keluarga dari perbuatan yang menghantarkannya kepada dosa-dosa besar, serta akan terhindar dari api neraka. Saling mengingatkan anggota keluarga untuk menghindari perbuatan yang menghantarkan kepada neraka juga diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun shidadun la ya'sunallah. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain niat yang benar dan menanamkan nilai-nilai agama, ikhtiar lain yang perlu dilakukan guna mewujudkan keluarga harmonis adalah senantiasa mengeratkan ikatan hubungan baik dengan sesama anggota keluarga. Masing-masing harus bisa memerankan perannya dengan tidak merendahkan peran anggota keluarga yang lain. Semua ada dalam keluarga adalah satu tim layaknya para awak kapal yang mengarungi bahtera untuk menuju satu dermaga. Masing-masing memiliki kewajiban dan hak yang berbeda, namun tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada inilah yang justru akan menjadi sebuah kelebihan dalam mengelola rumah tangga karena bisa saling melengkapi satu sama lain. Kesetaraan ini juga sudah ditunjukkan dalam Al-Quran yang tidak menyebut kata istri dengan kata zaujah. Namun Al-Quran menyebut kata istri dengan kata zauj selayaknya menyebutkan seorang suami, seperti termaktub dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Ini menunjukkan bahwa sejatinya antara suami dan istri dalam keluarga memiliki kesetaraan sebagai dua insan yang bersatu, yang menjadikan masing-masing sebagai belahan jiwa dan saling melengkapi. Dengan menjadikan anggota keluarga sebagai belahan jiwa, maka tentu tidak akan muncul fenomena yang sekarang banyak muncul dan diekspos di media terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Jika masing-masing mengetahui bahwa anak adalah darah dagingnya sendiri, istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri, maka mereka tidak akan tega menyakiti, terlebih melakukan KDRT dalam keluarga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Upaya mewujudkan keluarga harmonis tentu harus terus kita lakukan dengan ikhtiar-ikhtiar nyata. Namun yang terpenting juga kita harus terus berdoa kepada Allah agar keluarga kita senantiasa harmonis, senantiasa sejuk dipandang mata, dan menjadi kerinduan untuk senantiasa berkumpul bersama keluarga. Kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaqulu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyenang hati kami.
waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ulama menafsirkan kalimat jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa adalah sebuah harapan agar mereka menjadi panutan bagi orang-orang bertakwa, baik dalam lembutnya perbuatan maupun halusnya perkataan mereka, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa indikator orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa berbuat paling baik kepada pasangannya dan keluarganya, baik dalam perbuatan maupun perkataan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa dikaruniai keluarga yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang senantiasa harmonis, tersemai dan tumbuh nilai-nilai agama di dalamnya, saling mencintai dan menjaga satu sama lain, jauh dari kekerasan dalam rumah tangga, serta menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi syurafa amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختفى والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.